Di sebuah sore yang teduh di kota Madinah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di bawah naungan pohon kurma. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, membawa kesejukan di antara mereka yang duduk melingkar dengan penuh perhatian. Matahari yang mulai condong ke barat mewarnai langit dengan semburat jingga, seolah menyelimuti majelis ilmu yang penuh berkah itu. Rasulullah dengan wajah yang penuh cahaya dan kelembutan mulai bercerita tentang seorang nabi yang mungkin tidak banyak dikenal, tetapi kisahnya penuh hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat menajamkan pendengaran mereka, bersiap menerima pelajaran yang akan memperkuat keimanan mereka. Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu tentang seorang lelaki yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun, lalu dibangkitkan kembali untuk menyaksikan kekuasaannya? Rasulullah memulai kisahnya. Para sahabat saling berpandangan, sebagian dari mereka menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar kisah ini sebelumnya. Dialah Uzair, seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hikmah dan ilmu tentang kitabnya. Ia hidup di tengah-tengah Bani Israel pada masa kehancuran kota Yerusalem. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana dia mampu menghidupkan yang telah mati. Rasulullah melanjutkan ceritanya dengan suara yang tenang dan penuh wibawa. Pada suatu hari, Uzair berjalan melewati sebuah desa yang telah hancur. Rumah-rumahnya runtuh, dinding-dindingnya retak, dan kehidupan seolah telah lenyap dari tempat itu. Ia melihat tulang belulang berserakan di tanah yang tandus. Lalu, ia berkata dalam hatinya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya. Para sahabat menyimak dengan penuh perhatian. Mereka tahu setiap kisah yang disampaikan Rasulullah bukanlah sekadar cerita biasa, tetapi syarat akan pelajaran tentang keimanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menidurkan Uzair selama 100 tahun. Waktu berlalu, musim berganti, dan generasi demi generasi berlalu tanpa ada yang mengetahui keberadaannya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkannya kembali. Uzair pun terbangun dalam keadaan tidak merasa bahwa ia telah tidur begitu lama. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia tahu bahwa ia telah tidur selama itu? Rasulullah tersenyum lalu melanjutkan kisahnya. Ketika Uzair bangun, ia melihat sekelilingnya. Kota yang dulunya hancur kini telah ramai kembali, penuh dengan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya melalui wahyu, berapa lama engkau telah berada di sini? Uzair menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, tidak, engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang tidak berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Para sahabat terkesiap. Mereka membayangkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lelaki bisa tertidur selama 100 tahun tanpa menyadarinya, sementara makanan dan minumannya tetap utuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepadanya bagaimana dia membangkitkan makhluk yang telah mati. Uzair melihat tulang-tulang keledainya mulai tersusun kembali. Perlahan-lahan urat-urat dan dagingnya tumbuh, lalu kulit menutupinya. Hingga akhirnya keledai itu berdiri kembali, hidup seperti sedia kala. Uzair pun menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepalanya sendiri, lalu berkata, aku kini yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Suasana di majelis Rasulullah menjadi hening sejenak. Para sahabat terdiam, merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan dan kematian. Rasulullah melanjutkan, Uzair kemudian kembali ke kaumnya.
Namun, tidak ada seorang pun yang mengenalnya, karena semua orang yang hidup di zamannya telah tiada, digantikan oleh generasi baru. Namun, ada seorang wanita tua yang masih mengingatnya, seorang perempuan buta yang dulunya adalah seorang gadis kecil saat Uzair menghilang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita itu kembali bisa melihat setelah Uzair berdoa untuknya. Ketika dia melihat Uzair, dia pun bersaksi bahwa dia adalah orang yang sama yang hilang 100 tahun lalu. Rasulullah menutup kisahnya dengan sebuah pelajaran yang mendalam. Namun, ketahuilah, wahai sahabat-sahabatku, sebagian Bani Israel kemudian melampaui batas. Karena Uzair menghafal kembali kitab Taurat yang telah hilang, mereka menganggapnya sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesesatan yang besar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan selain Dia. Para sahabat mengangguk dengan takzim. Mereka memahami bahwa kisah ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pelajaran tentang pentingnya menjaga keimanan agar tidak menyimpang. Matahari kini hampir tenggelam di ufuk barat. Cahaya keemasan menyinari wajah-wajah para sahabat yang semakin kokoh dalam keimanan mereka. Mereka merasa bahwa setiap kisah yang disampaikan Rasulullah selalu membawa ketenangan di hati dan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Nabi Uzair adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran, meskipun tidak banyak informasi tentangnya. Dalam sejarah Islam, Nabi Uzair sering dikaitkan dengan kisah kebangkitan kembali setelah kematian dan hubungannya dengan Bani Israel. Beginilah kisah lengkap Nabi Uzair. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Uzair. Pertama, Nabi Uzair dan kehancuran Yerusalem. Mentari senja merona merah di langit barat, namun cahayanya yang indah tidak dapat menyamarkan aroma kematian yang menyelimuti kota Yerusalem. Asap hitam membumbung tinggi dari bangunan-bangunan yang terbakar. Jeritan dan tangisan terdengar di seluruh penjuru kota, bercampur dengan suara derap kaki kuda dan dentingan pedang yang saling beradu. Pasukan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar telah menembus pertahanan terakhir Bani Israel. Mereka datang seperti badai, meratakan segala yang berdiri, membunuh siapapun yang berani menghalangi mereka. Di sudut jalan yang dipenuhi mayat, seorang lelaki berjubah panjang berlari tergesa-gesa, menyusuri reruntuhan. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Ia adalah Uzair, seorang lelaki saleh dari Bani Israel, saksi mata dari kehancuran yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, seorang pemuda dengan wajah penuh luka mendekatinya. "Uzair, Uzair," serunya dengan suara serak. Uzair mengenalinya. "Mika, apa yang terjadi? Di mana yang lain?" Mika terhuyung. Matanya dipenuhi ketakutan. Mereka semua dibunuh. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pasukan Nebukadnezar membakar Baitul Maqdis, membunuh para imam, bahkan anak-anak pun tidak mereka ampuni. Uzair tertegun. Hatinya mencelos. Baitul Maqdis, tempat suci yang dibangun dengan penuh kehormatan, kini hanya tersisa puing dan abu. "Kita harus pergi dari sini," kata Uzair cepat. Nebukadnezar tidak akan menyisakan siapapun. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara gemuruh langkah kuda mendekat. Dari balik reruntuhan, pasukan Babilonia muncul dengan wajah penuh keganasan. Seorang prajurit berbadan tegap, dengan mata penuh kebencian, menunjuk ke arah mereka. "Tangkap mereka!" Mika dan Uzair segera berlari, melewati gang-gang sempit yang penuh dengan puing. Darah bercipratan di mana-mana, mayat-mayat berserakan di jalanan. Uzair
tak sanggup menahan air matanya melihat negerinya hancur seperti ini. Mereka berdua bersembunyi di balik sisa tembok sebuah rumah yang telah roboh. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka bergetar. "Aku tak percaya ini terjadi," lirih Mika. "Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggalkan kita." Uzair menatapnya tajam. "Jangan berkata begitu, Mika. Ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita. Ini adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Kita telah melanggar perintahnya, berpaling dari Tauratnya, dan kini kita harus menanggung akibatnya." Mika menunduk, air matanya mengalir. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Uzair menghela napas panjang. "Kita harus bertahan. Kita harus menjaga iman kita. Kota ini mungkin hancur, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Jika Dia menghendaki, Yerusalem akan kembali berdiri." Tiba-tiba, teriakan terdengar dari kejauhan. Seorang prajurit Babilonia menarik seorang wanita tua dari dalam rumah yang hampir roboh. Wanita itu menjerit, meronta, namun tenaganya terlalu lemah untuk melawan. Mika mengepalkan tangan. "Aku harus menolongnya." Uzair menahannya. "Tidak, kau hanya akan mati sia-sia." Namun, terlambat. Mika sudah berlari ke arah prajurit itu dengan sebilah belati kecil di tangannya. "Lepaskan dia, dasar binatang!" teriaknya. Prajurit itu menoleh dengan tatapan meremehkan. Dengan satu gerakan cepat, pedangnya terayun. Darah segar menyembur di udara. Mika terhuyung, lalu jatuh ke tanah dengan mata membelalak. Uzair menutup mulutnya, menahan teriakannya sendiri. Wanita tua itu menjerit, tapi hanya sebentar, karena prajurit itu segera menghunuskan pedangnya ke tubuhnya juga. Dalam hitungan detik, keduanya tak lagi bernyawa. Uzair menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia ingin menjerit, ingin membalas, tetapi ia tahu itu mustahil. Dengan berat hati, ia mundur perlahan, menjauh dari tempat itu. Dari kejauhan, suara sang Raja Nebukadnezar terdengar nyaring, menggema di atas reruntuhan Yerusalem. Yerusalem kini telah menjadi milik Babilonia. Tak ada lagi Bani Israel yang tersisa. Semua yang menentangku akan mengalami nasib yang sama. Pasukannya bersorak, merayakan kemenangan mereka. Uzair menatap ke langit, air matanya mengalir deras. "Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah masih ada harapan bagi kami?" Ia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Kedua, kisah tidur. Selama 100 tahun, mentari siang bersinar terik, menyoroti jalanan berbatu yang kini ditutupi debu. Di antara reruntuhan bangunan yang telah lama hancur, seorang lelaki berjubah sederhana berjalan perlahan. Ia adalah Uzair, seorang lelaki saleh dari Bani Israel, yang hatinya dipenuhi kesedihan melihat keadaan kota yang begitu sunyi. Dulu, tempat ini adalah kota yang megah. Orang-orang memenuhi jalan-jalannya. Suara tawa anak-anak bercampur dengan seruan pedagang di pasar. Tapi kini yang tersisa hanyalah kehancuran. Uzair berhenti di tengah-tengah puing-puing. Ia menatap langit biru yang luas, lalu bergumam, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan dari satu-satunya pohon yang masih tegak berdiri di sana. Uzair menghela napas dan meletakkan perbekalannya di bawah pohon itu, sekeranjang kurma segar dan sekantong susu. Di sampingnya, seekor keledai berdiri tenang, setia menemani perjalanan panjangnya. Ia duduk, menyandarkan tubuhnya di batang pohon. Matanya perlahan terasa berat, dan tanpa disadarinya, ia pun tertidur. Namun, ini bukan tidur biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu yang luar biasa bagi Uzair. Suara burung berkicau membangunkan Uzair. Ia mengerjapkan mata,
merasa tubuhnya begitu ringan. "Berapa lama aku tertidur?" gumamnya sembari mengusap wajahnya. Ia memandang sekeliling, merasa ada sesuatu yang aneh. Kota yang tadinya penuh reruntuhan kini tampak berbeda. Rumah-rumah yang dulu hancur kini telah berdiri kembali dan pepohonan tumbuh dengan rindang. Lalu sebuah suara terdengar di hatinya. "Wahai Uzair, berapa lama engkau tinggal di sini?" Uzair berpikir sejenak. Ia merasa hanya tidur sebentar, mungkin setengah hari atau sehari penuh. "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Suara itu kembali berkata, "Tidak, engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Jantung Uzair berdegup kencang. 100 tahun? Tidak mungkin. Tapi sebelum ia bisa membantah, suara itu melanjutkan, "Lihatlah makanan dan minumanmu, masih segar seperti saat kau meninggalkannya. Namun, lihatlah keledaimu." Dengan tangan gemetar, Uzair meraih sekeranjang kurmanya. Buah-buah itu masih segar, seakan baru saja dipetik. Susu di dalam kantong kulitnya masih terasa hangat. Namun, ketika ia menoleh ke arah keledainya, yang tersisa hanyalah tulang belulang yang berserakan di tanah. Mata Uzair membelalak. Subhanallah, apakah ini benar-benar terjadi? Tiba-tiba, tulang-tulang itu mulai bergerak. Uzair terpaku menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Tulang-tulang itu perlahan menyusun dirinya sendiri. Urat-urat dan daging mulai tumbuh menutupinya, hingga akhirnya kulit membungkus tubuhnya kembali. Dalam hitungan detik, keledai itu kembali berdiri tegap, hidup seperti sedia kala. Uzair jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. "Aku kini benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dengan hati penuh keheranan, Uzair menuntun keledainya menuju desa terdekat. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa asing. Tak ada seorang pun yang dikenalnya. Wajah-wajah yang dulu akrab kini telah berganti dengan orang-orang baru. Ia menghentikan seorang pemuda yang berjalan melewatinya. "Wahai anak muda, apakah ini desa Bani Israel?" tanyanya. Pemuda itu menatapnya heran. "Benar, ini desa Bani Israel. Tapi siapa engkau, wahai orang tua?" "Aku Uzair. Aku dulu tinggal di sini sebelum kota ini dihancurkan." Pemuda itu tertawa kecil. "Uzair, jangan bercanda. Uzair telah lama hilang. Itu cerita dari nenek moyang kami. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi." Uzair terdiam. Hatinya bergemuruh. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ia melanjutkan langkahnya menuju rumahnya sendiri. Namun, rumah itu telah berubah. Penghuninya bukan lagi keluarganya. Dengan perasaan hancur, ia berjalan ke sudut desa, di mana ia melihat seorang wanita tua yang duduk di bawah pohon. Matanya buta dan tubuhnya lemah. Ia mendekatinya. "Ibu, apakah engkau mengenali Uzair?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Uzair? Ya, aku mengenalnya ketika aku masih kecil. Ia adalah lelaki yang saleh, tetapi ia telah lama hilang. Tak ada seorang pun yang tahu di mana dia." Uzair tersenyum. "Aku Uzair." Wanita itu tersentak. "Itu tidak mungkin. Uzair telah hilang lebih dari 100 tahun lalu." Uzair mengulurkan tangannya, lalu berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan kekuasaan-Mu kepadanya." Tiba-tiba, mata wanita tua itu kembali bisa melihat. Ia menatap Uzair dengan penuh keterkejutan. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau benar-benar Uzair, engkau kembali." Berita tentang kembalinya Uzair segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang berbondong-bondong, ingin melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Mereka menemukan bahwa Uzair masih mengingat Taurat dengan sempurna, kitab suci mereka yang telah hilang seiring dengan kehancuran Yerusalem. Ia pun mengajarkan kembali
ajaran-ajaran yang telah lama dilupakan. Namun, sebagian dari mereka melampaui batas. Mereka begitu terpesona oleh kemampuannya hingga mengatakan, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair terkejut dan segera membantah, "Tidak, aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terjadi padaku adalah bukti kekuasaannya." Namun, sebagian dari mereka tetap bersikeras dengan keyakinan sesat itu. Meskipun Uzair terus mengingatkan mereka akan tauhid, Uzair tidak hanya menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang telah mati, tetapi ia sendiri menjadi bagian dari bukti kekuasaannya. Ia tertidur selama 100 tahun, menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan makhluk dari tulang belulang, dan menyaksikan bagaimana sebuah kota yang hancur bisa kembali berdiri. Namun, ia juga menyaksikan bagaimana manusia bisa tersesat jika tidak memahami keimanan dengan benar. Dengan penuh ketundukan, Uzair bersujud dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguhkanlah hati kami dalam keimanan, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu." Yerusalem telah kembali, dan Uzair menjadi saksi hidup atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Ketiga, Uzair dan Kitab Taurat. Mentari sore menyinari kota Yerusalem yang mulai pulih dari kehancuran. Bangunan-bangunan baru telah berdiri, dan kehidupan kembali menggeliat di antara jalanan yang dulu sunyi. Namun, ada satu hal yang masih hilang: Kitab Taurat. Kitab suci yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel itu telah musnah ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan Baitul Maqdis. Tak ada seorang pun yang mengingatnya secara lengkap. Para ulama dan pendeta yang dulu menjaganya telah terbunuh atau terserak entah kemana. Umat Bani Israel kehilangan pedoman hidup mereka. Di tengah kebingungan itu, seorang lelaki tua dengan wajah teduh berjalan menyusuri jalanan desa. Ia adalah Uzair, seorang lelaki saleh yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan selama 100 tahun dan kini kembali diutus untuk membimbing kaumnya. Saat tiba di alun-alun desa, ia melihat sekelompok orang berkumpul, berbicara dengan nada cemas. "Kita tak lagi memiliki Taurat. Bagaimana kita bisa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kitabnya telah musnah?" seru seorang pria paruh baya. Seorang pemuda menimpali, "Dulu, para leluhur kita hafal isi kitab itu, tetapi kini tak ada seorang pun yang bisa mengingatnya." Uzair melangkah mendekat. "Apa yang kalian perdebatkan?" tanyanya dengan lembut. Orang-orang menoleh. Beberapa dari mereka mengenali Uzair sebagai orang tua misterius yang mengaku telah hidup lebih dari 1 abad. Pria paruh baya tadi menatapnya dengan mata putus asa. "Kami membicarakan kitab Taurat, wahai Uzair. Kami telah kehilangannya dan tak ada yang bisa mengembalikannya." Uzair tersenyum tipis. "Bagaimana jika aku bisa menuliskan kembali Taurat untuk kalian?" Kerumunan terdiam. Beberapa orang saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Apa maksudmu?" tanya seorang lelaki dengan ragu. "Kitab itu sudah lama hilang. Tak ada satu pun dari kita yang mengingatnya. Bagaimana mungkin engkau bisa menuliskannya kembali?" Uzair menundukkan kepala sejenak, lalu menatap mereka dengan penuh keyakinan. "Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menjaga wahyunya dalam hatiku. Aku bisa mengingat setiap ayat, setiap hukum, dan setiap kisah yang tertulis di dalamnya. Jika kalian menghendaki, aku akan menuliskannya kembali untuk kalian." Suasana hening sejenak. Kemudian, seorang lelaki tua berseru, "Jika engkau benar-benar bisa menuliskannya kembali, maka engkau adalah manusia paling mulia di antara kita." Orang-orang mulai berbisik-bisik, mata mereka berbinar penuh harapan. Uzair akan mengembalikan Taurat. Taurat akan hidup kembali. Dengan penuh keheningan, Uzair duduk di depan sebuah meja sederhana. Sebuah lembaran kulit dan pena bulu diletakkan di hadapannya. Di sekelilingnya, orang-orang berkumpul dengan penuh harap.
Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu mulai menulis. Tangan Uzair bergerak dengan mantap. Satu demi satu, huruf-huruf Taurat kembali tertulis. Seakan-akan kitab itu tidak pernah hilang. Setiap ayat mengalir dari ingatannya dengan sempurna. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah para nabi, dan petunjuk kehidupan kembali tertuang dalam lembaran-lembaran itu. Orang-orang menyaksikannya dengan takjub. Mereka tak percaya bahwa seseorang bisa mengingat kitab yang telah hilang begitu lama. Seorang lelaki mendekati Uzair dengan mata berbinar. Bagaimana mungkin engkau mengingat semuanya dengan begitu jelas? Uzair tersenyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mengajarkannya kembali kepadaku. Aku hanyalah seorang hamba yang diberi amanah untuk menuliskannya kembali. Hari berganti hari dan akhirnya Taurat selesai dituliskan. Orang-orang datang berbondong-bondong untuk melihat kitab yang telah lama mereka rindukan. Mereka membacanya, menghafalnya, dan mengajarkan kembali kepada anak-anak mereka. Namun, keajaiban ini membawa dampak yang tak terduga. Seiring waktu, semakin banyak orang yang meyakini bahwa Uzair bukan sekadar manusia biasa. Tak ada seorang pun yang bisa mengingat Taurat dengan sempurna setelah 100 tahun berlalu, kecuali jika dia memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Uzair telah menghidupkan kembali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti memiliki kedudukan khusus di sisinya. Perlahan, bisikan-bisikan itu berubah menjadi keyakinan yang menyimpang. Sebagian dari mereka mulai mengatakan, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair terkejut ketika mendengar perkataan itu. Ia segera mengumpulkan mereka dan berkata dengan tegas, "Apa yang kalian katakan itu salah. Aku hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bukan anaknya, bukan pula sesuatu yang lebih dari manusia biasa." Namun, sebagian dari mereka tetap bersikeras, "Jika bukan karena engkau, kami tak akan pernah mendapatkan Taurat kembali. Engkau telah melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa." Uzair menggeleng dengan sedih. "Yang aku lakukan hanyalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menjaga wahyunya, bukan aku. Jangan tersesat dalam keyakinan yang salah." Namun, sebagaimana manusia yang mudah lupa dan terpengaruh hawa nafsu, sebagian kaum Bani Israel tetap menganggap Uzair lebih dari sekadar nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabadikan kesesatan mereka dalam firman-Nya. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka sendiri tanpa ilmu. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 30. Uzair telah menjalankan tugasnya mengembalikan Taurat kepada Bani Israel. Namun, ia juga menyaksikan bagaimana manusia mudah tersesat ketika kehilangan pemahaman yang benar tentang tauhid. Dalam kesunyian, ia berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkanlah hati hamba-hambamu dalam keimanan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-Mu. Yerusalem telah kembali berdiri dan Taurat telah ditemukan kembali." Namun, bagi Uzair, ujian yang lebih besar bukanlah kehancuran fisik sebuah kota, melainkan kehancuran keyakinan yang murni. Hanya mereka yang benar-benar memahami tauhid yang akan tetap teguh dalam iman. Keempat, wafatnya Nabi Uzair. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, seorang lelaki tua duduk di teras rumahnya, menatap cakrawala dengan tatapan damai. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma tanah dan dedaunan kering yang berguguran di halaman. Wajahnya penuh cahaya, matanya teduh, dan senyumnya mengandung kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah menjalani kehidupan dengan penuh keimanan. Ia adalah Uzair, lelaki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan selama 100 tahun, saksi hidup kehancuran dan kebangkitan kembali Yerusalem, serta orang yang diberi anugerah untuk menuliskan kembali kitab Taurat bagi Bani Israel. Hari itu,
Tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Namun, hatinya tenang. Ia tahu waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya di dunia ini semakin mendekati akhirnya. Seorang pemuda bernama Yusuf, muridnya yang setia, duduk di sampingnya. "Wahai guru, mengapa hari ini engkau tampak lebih diam?" Uzair tersenyum tipis. "Karena aku sedang mengingat kembali perjalanan panjang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untukku. Begitu banyak yang telah terjadi, begitu banyak pelajaran yang aku dapatkan." Yusuf menatapnya dengan penuh hormat. "Kau adalah seorang yang luar biasa, wahai Uzair. Tanpa engkau, kami tidak akan pernah mendapatkan kembali Taurat yang telah hilang." Uzair menatap muridnya dalam-dalam. "Jangan pernah berpikir bahwa akulah yang mengembalikannya, wahai Yusuf. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanyalah alat yang digunakannya untuk menyampaikan wahyunya kembali kepada kalian." Yusuf mengangguk, tetapi masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Wahai guru, mengapa sebagian dari kaum kita tetap berkata bahwa engkau adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku tahu engkau selalu membantahnya, tetapi mereka tetap saja berkeras." Mendengar itu, mata Uzair sedikit meredup. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan lirih, "Itulah ujian yang lebih besar daripada kehancuran Yerusalem itu sendiri. Wahai Yusuf, manusia begitu mudah tersesat ketika mereka terlalu mengagungkan seseorang hingga lupa bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diagungkan." Ia menatap Yusuf dengan penuh kasih sayang. "Ingatlah, wahai Yusuf, bahwa aku hanyalah seorang manusia. Aku makan, aku tidur, dan aku sakit seperti kalian. Dan hari ini aku merasa bahwa ajalku telah dekat." Mata Yusuf membesar. "Jangan berkata begitu, guru. Kau masih kuat. Kau masih bisa mengajari kami lebih banyak lagi." Uzair tersenyum lembut. "Setiap yang bernyawa pasti akan mati, wahai Yusuf. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah menjalankan tugasku, kini waktuku untuk pergi." Hari semakin gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit yang jernih. Di dalam rumah yang sederhana itu, Uzair berbaring di atas tikar anyaman, dikelilingi oleh murid-murid dan orang-orang yang mencintainya. Seorang lelaki tua dari kaum Bani Israel menggenggam tangannya. "Uzair, kau adalah rahmat bagi kami. Kami tak akan pernah melupakan jasamu." Uzair menatapnya dengan lembut. "Jangan memujiku terlalu tinggi, wahai saudaraku. Ingatlah bahwa segala yang aku lakukan adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya yang layak dipuji." Suasana hening. Nafas Uzair mulai melemah. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan penuh ketenangan. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau telah memberiku kehidupan yang penuh berkah. Engkau telah menunjukkan kepadaku kekuasaan-Mu dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Kini aku berserah kepadamu. Ampunilah aku dan terimalah aku dalam rahmat-Mu." Ucapan itu menjadi kalimat terakhirnya. Perlahan tubuhnya melemah dan ruhnya pun terangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana menjadi sunyi. Murid-muridnya menangis dalam diam, sementara Yusuf menggenggam tangan gurunya yang kini telah dingin. Seorang lelaki tua berkata lirih, "Uzair telah pergi, tetapi ilmunya akan tetap hidup bersama kita." Yusuf mengusap air matanya, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Kita akan terus mengajarkan apa yang telah beliau ajarkan. Kita tidak boleh melupakan nasihatnya." Hari itu, seluruh desa berkabung. Mereka mengantarkan jasad Uzair ke tempat peristirahatan terakhirnya dengan penuh penghormatan. Namun, Yusuf mengingat satu hal yang selalu dipesankan oleh gurunya.
janganlah kalian berlebihan dalam mencintaiku. Aku hanyalah manusia biasa. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah menyekutukannya. Di bawah langit malam, sebuah bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seakan-akan mengingatkan mereka bahwa Uzair telah pergi, tetapi ajarannya akan tetap abadi dalam hati orang-orang yang beriman. Wafatnya Uzair bukan hanya sekadar peristiwa duka, tetapi juga pengingat bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzair mengajarkan kepada kaumnya untuk tidak berlebihan dalam mengagungkan manusia dan untuk selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid. Hari-hari berlalu, tetapi namanya tetap dikenang dalam sejarah sebagai lelaki yang telah menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung dan yang tetap teguh dalam keimanan hingga akhir hayatnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya dan selalu mengingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Matahari perlahan terbenam di ufuk barat, menyelimuti desa dengan cahaya keemasan yang temaram. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan dan membawa keheningan yang mendalam. Di tengah pemakaman sederhana, sekelompok orang berdiri mengelilingi sebuah makam baru yang masih basah. Wajah-wajah mereka penuh kesedihan, sementara beberapa di antara mereka tak kuasa menahan air mata. Seorang pemuda bernama Yusuf, murid setia Uzair, berlutut di samping makam gurunya. Tangannya menggenggam tanah yang masih lembut, sementara hatinya terasa berat. "Guru, engkau telah pergi," bisiknya lirih. "Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Seorang lelaki tua yang juga murid Uzair, Salman, meletakkan tangannya di bahu Yusuf. "Jangan biarkan kesedihan menguasaimu, Yusuf. Uzair telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kehadiran fisiknya. Kita harus meneruskan ajarannya." Yusuf menatap Salman dengan mata berkaca-kaca. "Tapi bagaimana jika kami gagal? Uzair adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuliskan kembali Taurat. Kami tidak sebijak dan sekuat dia." Salman tersenyum samar. Uzair juga pernah mengatakan bahwa ia hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tetap berpegang teguh pada ajarannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Para murid dan penduduk desa yang berkumpul mulai mengucapkan doa. Mereka berjanji untuk menjaga ajaran Uzair dan tidak akan melupakan nasihat terakhirnya untuk tidak berlebihan dalam mengagungkan manusia dan selalu berpegang teguh pada tauhid. Namun, tidak semua orang memegang teguh wasiatnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Waktu terus berjalan, dan meskipun sebagian besar murid Uzair menjaga ajarannya, ada pula sekelompok orang yang mulai menganggapnya lebih dari sekadar manusia biasa. Di sudut desa, sekelompok pemuka Bani Israel berkumpul di dalam sebuah rumah besar. Salah seorang dari mereka, seorang pria bernama Elias, mengangkat suaranya. "Uzair bukan manusia biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menuliskan kembali Taurat seperti yang ia lakukan. Ini pasti karena ia memiliki hubungan khusus dengan Tuhan." Seorang pria lain mengangguk. "Benar, ia tidak mungkin hanya seorang nabi biasa. Ia telah melakukan sesuatu yang bahkan para pendeta kita tidak mampu lakukan." Lalu seorang yang lebih tua dengan janggut putih panjang berkata dengan suara mantap, "Jika Uzair bisa mengingat Taurat dengan sempurna, mungkinkah ia adalah anak Tuhan?" Ruangan itu menjadi hening. Namun, perlahan bisikan itu berubah menjadi keyakinan yang semakin kuat di antara mereka. Uzair adalah anak Tuhan. Ya, hanya itu penjelasannya. Kita harus mengajarkan ini kepada generasi selanjutnya. Keyakinan ini menyebar
seperti api yang membakar ilalang kering. Orang-orang yang kurang memahami ajaran tauhid mulai mempercayainya. Namun, murid-murid setia Uzair menolak keras. Di alun-alun desa, Yusuf berdiri di depan sekelompok orang yang mulai menyebarkan keyakinan sesat itu. "Hentikan omong kosong ini," serunya. Uzair sendiri telah berulang kali mengatakan bahwa ia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Mengapa kalian justru menyimpang dari ajarannya?" Ilyas melangkah maju dengan senyum sinis. "Yusuf, kau adalah muridnya yang paling setia. Tetapi, tidakkah kau menyadari keistimewaan Uzair? Ia bukan manusia biasa." Yusuf mengepalkan tangannya. "Ya, Uzair adalah lelaki yang saleh dan penuh ilmu. Tapi, ia tetap manusia. Ia makan, minum, tidur, dan akhirnya meninggal seperti kita semua. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa ia adalah anak Tuhan?" Ilyas mengangkat bahunya. "Jika bukan anak Tuhan, lalu bagaimana dia bisa mengingat seluruh isi Taurat setelah hilang selama 100 tahun? Yusuf menatapnya dengan tajam. "Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kembali kepadanya. Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bukti bahwa Uzair adalah anaknya." Beberapa orang mulai ragu, tetapi sebagian lainnya tetap berpegang pada keyakinan baru mereka. "Kami percaya bahwa Uzair lebih dari sekadar manusia. Kami akan terus menyebarkan kebenaran ini." Mata Yusuf memancarkan kekecewaan. "Jika kalian memilih jalan ini, maka ketahuilah bahwa kalian telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun, mereka tidak mendengarkan. Tahun-tahun berlalu, keyakinan sesat itu semakin kuat di antara sebagian kaum Bani Israel. Mereka menulis ulang sejarah, melebih-lebihkan kisah Uzair, dan akhirnya benar-benar menganggapnya sebagai anak Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegur mereka dalam firman-Nya. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka sendiri tanpa ilmu. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 30. Meskipun begitu, murid-murid setia Uzair tetap mempertahankan ajaran yang benar. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa Uzair adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anaknya. Namun, perpecahan sudah terjadi, dan itulah salah satu ujian terbesar setelah wafatnya Uzair. Wafatnya Uzair meninggalkan dua warisan, ajaran tauhid yang benar dan ujian bagi Bani Israel. Sebagian mereka tetap teguh dalam keimanan, sementara sebagian lainnya tersesat dalam penghormatan yang berlebihan hingga menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat manusia, betapa mudahnya manusia tergelincir ke dalam kesesatan ketika mereka tidak memahami batas antara menghormati dan mengagungkan secara berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kesalahan mereka dalam Al-Quran agar menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa teguh dalam tauhid dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Meskipun kisah Nabi Uzair tidak sepopuler nabi lainnya seperti Musa atau Ibrahim, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya mengandung pelajaran penting tentang keimanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghidupkan kembali yang telah mati, serta menjaga kemurnian wahyu.